Halo teman-teman, kembali lagi dengan Tiang nih, Pak Ngurah di channel Ngurah Nade Channel nih di YouTube ya. Nah, di video kali ini Tiang mau membahas masih seputaran pertanyaan dari salah satu teman Tiang ya, eh, yang menanyakan tentang berangkat ke sini seperti dia. Teman Tiang ini menanyakan Ngurah itu dia ya. Ngurah itu karena umurnya hampir sebaya dengan Tiang ya. Orang itu kalau bekerja di Ciko, ya biasalah menanyakan bekerja di Ciko gimana prosesnya seperti itu ya. Terus apa pakai batasan umur seperti itu ya. Nah ternyata untuk ke negara Ceko mungkin sama ya di ke negara-negara lain ya. Contohnya kayak di Jepang nih kan kalau nggak salah yang dengar itu maksimal umurnya 30 seperti itu ya. Kalau kalau di Ceko ini maksimal 35 gitu seperti itu. 35 terus minimal 18, berarti baru tamat SMA udah bisa bekerja di sini. Jadi kalau Tiang sih waktu berangkat sini sih umurnya lebih ya. Nah, itu mungkin faktor keberuntungan Tiang ya. Ya bersyukurlah Tiang bisa masih ada kesempatan lah begitu untuk bisa bekerja di luar karena terus terang aja kalau kita masih bekerja di Indonesia bukan bermaksud gimana ya. Istilahnya kan kalau dulu kan sedang booming ya. Kabur aja dulu seperti itu ya. Ya tidak salah juga mereka bilang gitu karena memang semua orang eh, pingin hidup layak ya. Kalau kita masih bekerja di Indonesia itu eh, kayaknya untuk hidup layak itu susah sekali teman-teman. Ya bayangkan aja UMR cuma kurang lebih 3 juta di daerah saya di daerah Singaraja di Bali itu sekarang baru naik di bulan Januari saya dengar UMR-nya itu 3 juta berapa ya? Kalau 3 juta 200 sebulan teman-teman. Seperti itu. Nah, itu bukannya gimana, memang kenyataannya seperti itu ya. Kan alangkah baiknya kalau kita eh, kalau ada kesempatan ya, kalau ada kesempatan baiknya kita bekerja keluar, entah di kapal pesiar, entah di darat itu, entah di mana ya, tuh di Jepang ya, di mana aja biar yang penting kita tahu penghasilannya berapa itu ya. Kalau ada yang negara yang penghasilan lebih gede lagi ya kita ke sana seperti itu kalau ada kesempatan seperti itu ya. Jadi untuk tadi pertanyaan teman yang itu kan usianya itu udah maksimal 35 jadi kalau di atas itu sih ya agak susah ya seperti itu. Tapi ada juga beberapa ya yang yang masih bisa ya mungkin di atas umur itu ya masih bisa. Kalau dia kan udah di atas itu masih bisa tergantung mungkin ya tergantung juga dari pabriknya. Kalau dia siap menerima mungkin masih bisa. Tapi kalau umurnya udah 40 ke atas ya mungkin ya agak susah seperti ya. Jadi tapi kalau teman-teman sudah bekerja di sini, walaupun teman-teman umurnya mm, eh, berapa ya, kayak teman yang di sini ada umurnya 61 masih bisa bekerja di sini. Jadi selama kita masih ya mungkin perusahaan masih senang atau bosnya masih senang bekerja dengan apa kita bekerja di perusahaan beliau itu atau perusahaan bos itu pasti kita diajak terus kita masih kuat itu pasti diajak kayak teman yang di sini yang tahu kan sempat ngobrol ya ngobrol sedikit dia katanya umurnya udah 61 tapi dia masih energi ya bisa itu teman-teman nggak ada batasan usia walaupun umurnya udah 65 tuh kalau dia masih mampu untuk bekerja bisa tapi untuk di awal itu memang ada batasan seperti itu. Nah jadi ya mungkin ini juga bisa bagi bahan pertimbangannya bagi mungkin terutama untuk anak-anak muda yang nonton channel Tiang Niki. Ayo eh, mumpung masih muda dan ada kesempatan, kalau ada kesempatan ya alangkah baiknya berpikirnya kita harus kerja ke luar negeri. Kenapa? Karena itu dah penghasilannya memang berbeda seperti itu. Jadi dari penghasilan itu kan selain untuk biaya hidup kita juga bisa sisihkan untuk ya di suatu saat kita udah punya modal atau mungkin untuk bangun rumah atau mau buka usaha gitu kan kita tidak selamanya akan bekerja di negara orang ya pasti akan balik lagi ke asal kita seperti itu ya. Alangkah baiknya teman-teman yang masih ada ya umurnya masih
memungkinkan untuk gitu ya sebaiknya kita berpikir memang harus kerja di luar negeri ya, seperti itu. Terutama anak-anak muda yang baru tamat ya, semoga ada yang nonton ya video yang kali ini. Eh, Ayo berpikirlah adik-adik, untuk anak-anak muda yang baru tamat SMA, janganlah berpikir untuk apa namanya ya, eh, kuliah udah kayak S1, karena juga ya bukannya kita mereka tergantung juga ya, tergantung pola pikir kita ya. Kalau memang tujuan kita ingin kerja kantoran ya nggak masalah, tapi kalau kalau kita punya tujuan untuk penghasilan, kalau tiang pribadi ya, kalau anak tiang punya anak nih satu ya cowok ya, jadi masih SMA, kalau ada kesempatan tiang nggak kasih dah dia kuliah, paling kuliahnya ke pariwisata atau diploma itu ya, ya dia kerja ke luar negeri aja dah itu. Karena kalau untuk kita mengharapkan hidup layak itu di Indonesia ya agak susah ya, agak susah tuh. Mendingan kita berpikirnya kerja di luar, baik itu kerja di kapal pesiar atau di darat. Ya kita sambil bekerja, kita anggaplah kita jalan-jalan nih ke luar negeri, seperti itu. Kita dapat pengalaman hidup seperti itu ya. Kita juga kalau kita bisa eh, mengelola hasil penghasilan kita selama kita bekerja di sini, kita kan lebih sejahtera nanti kalau pulang ke Indonesia seperti itu ya. Nah mungkin itu aja teman-teman. Jadi tiang garis bawah ya, untuk bekerja di negara Ceko itu minimal umur 18, maksimal umur 35 seperti itu. Dan teman tiang itu umurnya udah lebih dari itu udah bisa seperti itu. Kalau kalau ada tak bilang gini, kalau kalau anak sudah tamat sekolah mendingan arahkan aja anaknya, kalau anaknya siap. Nah, kembali lagi ke mental ya, teman-teman. Jadi teman-teman yang terutama anak muda yang mungkin belum pernah kerja, karena dia juga pernah alami ya, baru tamat kerja memang situasinya berbeda. Kalau kita sekolah gimana ya? Tapi kalau kerja kita harus siap diatur ya. Jadi teman-teman terutama anak muda nih yang belum pernah merantau ya, siapkan mental. Kalau teman-teman mentalnya atau adik-adik mentalnya belum siap ya jadi tidak usah dah istilahnya coba-coba dah, karena biayanya juga untuk berangkat ke luar itu kan lumayan. Jadi persiapkan mental, karena kalau kita bekerja di luar itu kan udah mati kita jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, seperti kita harus dipaksa untuk mandiri seperti itu ya. Eh, dan banyak juga kasus seperti itu ya, dia tidak bertahan seperti itu ya. Jadi belum habis kontrak udah pulang seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau memutuskan, terutama anak muda ya, eh, memutuskan untuk bekerja keluar ya, siapkan mental biar teman-teman bisalah bertahan, atau apa tujuannya di awal itu biar bisalah tercapai seperti ya. Kalau tiang pribadi sih, karena tiang udah pengalamannya ya banyak ya, kalau ternyata udah tau lah perbandingannya kita kerja di Indonesia itu ya segitu-gitu aja kan. Terakhir tiang kerja proyek juga, jadi tiang itu yang tiang pakai motivasi, daripada tiang kerja di Bali kerja proyek berjemur kepanasan gaji dapat 100.000. Bukan kita meremehkan penghasilannya, tapi kalau ada kesempatan untuk dapat lebih besar, kenapa tidak seperti itu ya. Jadi itu yang dia pakai motivasi ya. Jadi teman-teman terutama anak muda ya yang untuk ini ya harus, kalau kita apa istilahnya itu, eh, harus kita punya alasan lah istilahnya. Bagi dia ada dua alasan ya. Pertama, kita punya impian atau kita dikejar sesuatu seperti itu. Kayak dia dikejar utang seperti dia. Jadi itu yang menambah motivasi dia. Jadi untuk bisa melunasi utang-utang. Tapi kalau teman-teman tidak dikejar utang, ya mendingan teman-teman kejar impian. Jadi impiannya apa? Pingin punya mobil atau pingin punya rumah gitulah. Bangun rumah ya itu kejar seperti itu. Biar kita eh, apa namanya, untuk motivasi ya, biar kita semangat dan tetap kuat berjuang di negara orang. Ya mungkin itu aja video tiang kali ini, sharing tiang kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang nonton video tiang ini ya. Jangan lupa share, like, dan subscribe untuk video tiang kali ini. Dan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa juga
komentar di kolom komentar ya, di ini ya nanti ya untuk bahan, eee, bikin video tiang seperti itu ya, untuk bahan mungkin siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman yang nonton video-video tiang di YouTube seperti itu ya. Itu aja, salam rahayu dengan tiang Panguragan dari daerah Saimina, negara Ceko ya.